Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Satria Dewanto dari kelas HTI 5G dengan NIM 126.103.213.294. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu litigation untuk memenuhi ujian tengah semester hukum acara peradilan agama. Baik. Di sini saya akan membahas yaitu pengertian litigasi terlebih dahulu. Litigasi berasal dari bahasa Inggris atau bisa kita sebut dengan litigation, yang berarti proses pengadilan atau persidangan. Secara istilah, litigasi ialah penyelesaian suatu perkara atau sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan di suatu persidangan. Inovasi dan akselerasi perubahan pelayanan publik di pengadilan negeri kini mempunyai arti kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Untuk pengertian litigasi sendiri, sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, dalam pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa litigasi atau persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan secara dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwasanya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian atau gugatan, atau permohonan, atau keberatan, atau bantahan, atau perlawanan, dan atau intervensi beserta perubahannya. Persidangan elektronik atau litigasi dapat dilakukan setelah penggunaan mendapatkan panggilan elektronik atau e-summons. Dalam persidangan ini, pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal, maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-summons yang telah dikirimkan. Baik, untuk acara persidangan secara litigasi oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulannya. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau bisa kita sebut dengan SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol atau menerima, memeriksa, dan meneruskannya dari semua dokumen yang diupload, para pihak dilakukan oleh hakim-hakim, yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis atau hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat dan mendownload dokumen yang telah dikirim oleh pihak lawan. Persidangan secara litigasi atau persidangan secara elektronik merupakan program kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung demi terlaksananya sistem peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peraturan ini dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menerangkan tentang administrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Sebelumnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan tentang tata cara administrasi secara elektronik. Namun, muncullah peraturan baru, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang tak hanya menerangkan tentang administrasi berperkara secara elektronik, namun juga tentang persidangannya. Jadi dapat disimpulkan, litigasi ini merupakan sistem yang lebih luas dibandingkan e-count, karena e-count sendiri hanya membahas tentang administrasi berperkara secara elektronik. Sedangkan litigasi memuat seluruh tatanan persidangan secara elektronik sampai pada tahapan putusannya. Pertimbangan adanya litigasi ini adalah untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam pengadilan demi terwujudnya asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, pengadilan di seluruh Indonesia sudah diharuskan siap dengan adanya era baru tata cara persidangan secara elektronik. Pada saat itu pula, Pengadilan Negeri Majalengka sebagai contoh telah siap untuk mengimplementasikan persidangan secara elektronik. Litigasi pada Pengadilan Negeri Majalengka sendiri sejak dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019. Pengimplementasi litigasi mulai dari tahap persidangan, tahap mediasi, penjadwalan dan kesepakatan proses persidangan dan pemanggilan secara elektronik, proses jawaban jinawab atau jawaban replik dan duplik, pembuktian secara elektronik sampai tahap putusan secara elektronik telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada, yakni dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
mulai dari pasal 19 sampai pasal 28 yang mengatur mengenai ketentuan proses persidangan secara elektronik. Jadi, adapun manfaat e-litigasi atau persidangan secara elektronik diantaranya jadwal dan agenda sidang menjadi lebih pasti. Kemudian yang kedua ada dokumen jawaban replik, duplik, dan kesimpulan dapat dikirim secara elektronik sehingga tidak perlu ke pengadilan. Kemudian yang ketiga ada bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan secara telekonferensi. Kemudian yang kelima yaitu pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri langsung oleh para pihaknya. Kemudian yang terakhir ada salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan fisiknya. E-litigasi sendiri, yaitu persidangan secara elektronik, merupakan upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan layanan bagi perangkat pengadilan dan dari para pihak yang berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan, yaitu kecepatan atau speed, konsistensi, kemudian ketepatan atau precision, dan keandalan atau reliability. Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu hambatan penerapan e-litigasi itu sendiri. Pada dasarnya, e-litigasi atau persidangan secara elektronik sudah diimplementasikan di pengadilan negeri seluruh Indonesia, namun belum efektif. Hal ini karena dalam pelaksanaannya masih banyak perkara yang diajukannya dan diselesaikan secara manual. Tidak maksimalnya pelaksanaan e-litigasi di seluruh pengadilan negeri di Indonesia, maksudnya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu faktor pertama yaitu berdasarkan pasal 20 tahun 2019 persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perkara agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat mandatori, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugatnya. Ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara. Apabila terdapat salah satu pihak yang menginginkan persidangan dilakukan secara e-litigasi, namun pihak yang lain tidak setuju, maka persidangan e-litigasi ini tidak dapat dilaksanakan. Kemudian faktor kedua yaitu sumber daya manusia, yaitu masyarakat yang kurang memahami penggunaan teknologi. Dengan demikian, banyak masyarakat atau pihak yang berperkara lebih memilih persidangan secara manual dibandingkan dengan persidangan secara elektronik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan di bidang ilmu teknologi seperti penggunaan handphone maupun laptop, serta persidangan secara elektronik masih dinilai ribet dan menyusahkan masyarakat. Karena dimulai dari pendaftarannya sampai persidangannya saja dilakukan secara elektronik. Hal inilah yang menjadi penyebab kurangnya antusias masyarakat dalam melakukan persidangan secara elektronik. Kemudian faktor ketiga, yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang e-litigasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi secara langsung terkait keberadaan e-litigasi kepada masyarakat umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung hanya kepada pihak-pihak tertentu, yaitu pihak pengadilan seperti hakim dan panitera, advokat, dan badan hukum. Jadi, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan mengerti tentang proses e-litigasi. Dengan demikian, bahwa dapat dikatakan belum meratanya informasi terkait dengan e-litigasi itu sendiri ke masyarakat-masyarakat sekitar yang berada di lingkup pengadilan negeri itu sendiri. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait dengan materi e-litigasi. Apabila ada kesalahan tutur kata ataupun penerangan saya dalam materi kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.